warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita di subuh ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Suhunya lumayan seger. Kalau naik motor dari kemarin ke sini lumayan kira-kira 15 derajat kalau naik motor. Kalau enggak 16 lumayan seger. Mudah-mudahan badannya tetap sehat walaupun udaranya berubah menjadi dingin. Ngembang randu antara Jawa ini, waktunya randu keluar bunga. Nah, temanya ini karena pada haji semuanya sudah pulang semua, maka ini temanya sekarang dari Padang Arafah ke Padang Mahsyar. Perjalanan yang pendek dari Padang Arafah ke Padang Mahsyar, tapi setelah kita ada di Padang Mahsyar, kita tidak pernah berhenti, tidak ada ujungnya. Kekal di akhirat selama-lamanya. Namanya saja akhirat, berarti ya sudah berakhir di sana kita. Nah, ini berarti yang penting itu ya di sana itu yang penting. Di mahsyar itu yang penting. Kita di dunia ini hanya disuruh beribadah. Sebenarnya Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Disuruh beribadah. Maka semua harusnya dibalik. Pekerjaan kita utamanya itu sholat. Yang lainnya itu nunggu sholat. Sambil nunggu sholat ngapain gitu ya. Ada yang ngaji, ada yang kerja, ada yang ngerjain, ada yang maksiat, ada yang bikin pahala dan sebagainya. Dan sebenarnya itulah kehidupan kita. Mereka yang pernah ke Arafah apa tidak ke Arafah sama-sama nanti menuju kepada Mahsyar. Nah, itu renungannya ya. Bagi kita yang pernah berada di Padang Arafah, kita sedang seperti ini sekarang. Nah, untuk diketahui jemaah sekalian, Padang Arafah itu luasnya tidak berubah, tidak boleh ditambah 12 km persegi. Sehingga kalau semua penduduk bumi yang beragama Islam dan punya kemampuan finansial dan sehat lahir batin, kemudian ilmunya mencukupi, lalu semua ingin wukuf di Padang Arafah, tidak bisa, tidak cukup tempatnya. Sehingga harus dibagi dengan warga muslim sedunia ini, dan sudah sepakati di OKI itu 10% dari jumlah penduduk muslim di negara itu yang diberi kesempatan untuk wukuf berhaji berarti. Ya. Tahun ini dulu-dulu belum pernah terjadi. Pada haji langsung diumumkan jatah hajinya tahun depan, baru kali ini. Jadi tahun 2025 nanti jatah haji Indonesia itu tetap seperti sekarang, yaitu 221.000. Ada sedikit perubahan kemarin itu, kuotanya ditambah 20.000 dari Indonesia. Cuman sayangnya Mina Jadid yang pernah ditempati oleh jamaah Indonesia itu sekarang ditiadakan oleh pemerintah Saudi. Mina Jadid itu berarti kan Mina baru. Mina baru. Supaya bisa disebut Mina lalu diberi Jadid. Sebenarnya itu kawasan di luar Mina sebenarnya.
batasan Mina Bandri gitu. Ini batas Mina, tetapi di luar batas itu masih bisa disebut Mina ketika saya membimbing tahun 2011. Jauh, hampir 6 kilo ke Jamarotnya. Pulang pergi lebih 12 yang muter nanti pulangnya. Ya, berangkat lewat terowongan, pulangnya muter. Jauh. Ya, yang sekarang lebih dekat, daripada dulu ada Mina Jati, sekarang Mina Jatinya hilang. Itu yang Mina. Nah, ini menjadi permasalahan secara global itu. Permasalahan haji ini selalu begitu, pertambahan peserta haji, belum yang orang asli ya. Orang asli itu juga harus daftar, tidak moro-moro kemudian karena orang Arab lalu dia bisa berhaji di setiap tahunnya, enggak ya, karena itu bukan hanya miliknya orang Saudi Arabia, tapi ini Arafah ini milik orang sedunia. Nah, alhamdulillah pada zaman Rasulullah dulu pada Arafah nggak ada naungannya. Ya, sekarang ada tenda plus pohon apa namanya? Syajaratus Soekarno. Pohon Soekarno. Karena yang bawa orang Presiden Soekarno ketika beliau pernah berhaji dan kemudian di sana panas, lalu Pak Karno punya ide, bisa nggak ini dihijaukan? Bisa, karena membawa Menteri Pertanian gitu ya. Tapi caranya yang tidak bisa ditanami dari bibit kecil, harus dibawa pohon. Jadi bukan bawa bibit tapi bawa pohon yang sudah jadi, diputar bersama tanahnya lalu ditanam di Arafah. Sehingga sebagian tanah dari Indonesia itu berada di Saudi Arabia dalam bentuk nempel bersama pohon minggu yang ditanam di Padang Arafah. Itu situasi kita sekarang alhamdulillah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dalam hidup ini kita perlu sekali-sekali ngecas ini ya, merenung diri untuk ngecas batin. Ya, agama sudah memberikan fasilitas, Allah sudah memberikan fasilitas ini. Kita 5 kali sehari harus ngecas ini dalam bentuk sholat maktubah. Maka setiap sholat itu sebenarnya batin kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk diperkuat di setiap sholat ya. Oleh karena itu tidak boleh orang sholat itu setelah sholat kemudian langsung kencing, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Tapi kalau itu normal saja, pada sholat itu ada zikir, doa. Ya. Sholatnya saja kemudian banyak ngelamun, pada sholat tidak ada zikir, lalu kemudian pergi dan terus melakukan pengelolaan dunia, ya akibatnya sulit sekali. Orang sholat tapi tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya bagus, maksiat jalan terus. Maksiat itu bagian dari profesi Pak, repot itu. Sholat itu ibadah, profesinya kadang-kadang ngakali. Ya, ngeri Pak, ini berita-berita ini di TV, saya nggak punya TV ya. Nggak punya TV parabolanya udah nggak pernah disetel, malas kalau kangen Ka'bah saja itu disetel parabolanya. Malas, jadi tidak tahu di TV nasional itu ada berita ini enggak. Tahun ini ada jatah haji reguler itu diberikan plus. Itu oleh orang kemenang. Saya tidak tahu ini orang kemenang ini perintah kemenangnya atau gimana. Sedang selidiki. Harus KPK-nya harus masuk ini. Karena 8.000 dari jatah biasa lalu dijadikan plus, dan setiap orang yang mau dipluskan padahal dia reguler itu jatahnya reguler dan diberikan plus itu bayar 300. Padahal plusnya nggak sampai 300 sih asli. Menurut lu wakil lain dulu. Saya nggak paham yang dicari orang seperti ini apa ya? Prestis ya, haji plus ya. Masya Allah. Padahal bukannya haji itu tanpa pada semua lupa ya, bisa kita keluar takut ya. Orang bertakwa nggak mungkin lah. Lu mau kaji nyoko. Bahaya ini.
jelas Pak Prabowo ditinggali utang negara 8.000 triliun lebih. Caranya nyawa ya apa ya? Janji ini kan memberi makan siang ganti dari sarapan pagi, bangun kira-kira malah nol itu kawan kan duit itu. Janji tinggal janji, ya. Sudah tahu nanti gimana itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, renungan tiap hari diberi kesempatan 5 kali. Ada renungan yang seminggu sekali Jumat. Ya, dan semua jenis renungan ini kalau memang benar dilakukan sesuai syariat itu menghasilkan ampunan. Ampunan harian, ampunan seminggu sekali, dan kemudian ada yang direnungkan itu seminggu sekali, yaitu saat wukuf di padang Arafah. Saat saya bimbing 2011 dulu itu menyaksikan beberapa jamaah yang mungkin karena kecapean, ya, kita khusnuzon positive thinking, itu wukuf di padang Arafah itu harusnya zikir dan berdoa turu dan yopo ini pindah turu dan dibayar larang untuk bertahun-tahun, 3 tahun mungkin punya, masih 3 tahun ya. Di sana tidur, lalu ya turun-turun dibangunkan bapak ibu kalau ada ibu-ibu yang dokter baper ada yang kelihatan, kita minta tolong pada ibu-ibu yang jadi karung-karung ibu, nanti tolong ibu-ibu yang kecapean tidur dibangunkan supaya berzikir dan berdoa. Ya, coba di Arafah tidur. Yang pernah berhaji, pernah nggak melihat seperti itu? Tidur di padang Arafah. Pernah ya? Padahal benar 1-2 orang masih ada yang enggak. Ya mungkin kecapean. Ya. Tetapi saat capek-capek harusnya harus sadar bahwa dia itu kesini, tujuannya di sini Arafah. Puncak ibadah haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau nggak bisa wukuf di padang Arafah batal hajinya, harus diulang. Ya, sehingga semua orang yang sakit sekalipun diinfus itu di safari wukukan pakai ambulan lewat sebentar. Sampai Pemnang Musdalifah itu nanti terus langkah jumrohnya nanti kan bisa diwakilkan. Nah, sekali-sekali waktu perlu manusia beriman itu tafakur dan tafakur fiddin, ya, berpikir dan kemudian mendalami agamanya untuk dilaksanakan di dalam kehidupan. Karena sebagian besar kita ini memang bukan orang yang ahli agama, tetapi diharuskan tahu, sehingga harus mencari tahu tentang itu. Nah, mengingatkan kembali Bapak Ibu, khairu doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dibacakan pada hari Arafah. Hari Arafah itu berarti tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sebanyak mungkin ketika wukuf di padang Arafah. Selesai baca ini sampai bacaan yang lain. Setelah bacaan itu selesai baru berdoa kepada Allah SWT. Waktunya hampir 5 jam. Ya, hampir 5 jam. 1:30 setelah sholat zuhur asar di jamaah qashar, kemudian kita wukuf. Wukuf itu artinya ya bahasa yang gampang dipahami itu menurut saya bertapa. Sudah urusannya dengan Allah, tidak ada berurusan dengan manusia. Letakkan semua urusan dengan manusia, kemudian kita berurusan dengan Allah saja. Adapun ada urusan dengan manusia, biasanya titipan doa. Saat kita pergi ke sana pasti ada banyak jamaah yang titip doa. Nah, titipan doa itu dibacakan ketika wiridan dan zikirnya sudah selesai. Nah, kalau ini kemudian dibaca di saat wukuf, apakah tidak dibaca juga di sini? Dibaca di sini pada sholat subuh dan sholat maghrib. Dibacanya 100 kali. 100 kali. Kalau nggak sempat 100 kali, 10 kali. Kalau yang 10 kali diberi tambahan yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu pasti akan dilindungi oleh Allah pada hari itu dari segala gangguan yang tidak menyenangkan dengan bacaan tahlil.
jam, itu berarti tiap hari nggak pernah baca ini. Ya. Kalau misalnya kaum ibu itu, kalau misalnya datang bulan kan yang dilarang cuma sholat, menyentuh Al-Quran. Tapi kalau mendereskan murojaah dari hafalan kan nggak apa-apa. Tidak perlu pemegang Al-Quran, ibu yang datang bulan. Dan kemudian baca kalimat tahlil ini kan juga tidak apa-apa. Sehingga kalau itu dibacakan setiap hari, maka tidak ada alasan orang bisa ditendang, disihir ketika belanja ya. Kalau anggarannya adalah zikrullah seperti ini, kalimat tahlil yang dibaca di setiap subuh dan maghrib. Rasanya kayak bagaimana ya? Dulu saya nggak percaya. Merono biayanya larang masuk roman itu begini. Karena setelah kesana ya benar. Itu nggak bisa dilogikakan itu. Karena masuk ke hati rasa ibadah itu nggak bisa diakalkan, nggak bisa. Dan bisa merasakan ternyata iya guys terjalan. Ya, kita datang ke sana biaya banyak antri. Iya, bolak-balik. Nah, kita lihat hadis Rasulullah SAW dan Muslim ini, mamin yaumin aksara min ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah wa innahu liyadanu summa yubahi bihimul malaikah wa yaqulu ma arada haula. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan dosa seseorang yaitu adalah hari Arafah. Allah akan mendekati mereka, yaitu jamaah yang sedang wukuf di Arafah, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikatnya. Ditujukan pada para malaikat oleh Allah SWT tentang keutamaan orang-orang yang wukuf di padang Arafah, sambil kemudian Allah berfirman, ma'arada apa yang diinginkan mereka yang wukuf itu. Mereka minta apa? Ya, berarti tidak hanya wirid dan zikir ketika di Arafah itu juga boleh berdoa, minta dirinya sendiri untuk diri sendiri maupun minta untuk orang lain. Dan kadang-kadang boleh gampangi. Jadi misalnya siapa titip doa itu, ini fotomu hari ini, nanti fotonya ditinggal di padang Arafah. Ya, itu ketemu sama cleaning service-nya kan diambil, dianggap sampah. Ya diambil. Ya Allah, datangkanlah foto ini, jangan hanya fotonya di padang Arafah, tapi juga orangnya ya Allah, dengan izinmu, dengan ridhomu, datangkanlah saudara saya ini. Masih ada foto ya gak apa-apa sih. Ya, kadang-kadang ya berlebihan seperti ini ya. Kemudian yang hadis yang kedua riwayat Ahmad, Inna Allah Azza wa Jalla yubahi malaikatahu asyata Arafah fi ahli Arafah wa yaqulu zuru ila ibadi atauni syuhsan gubran. Sesungguhnya Allah bangga ridho ya, kepada para malaikatnya ketika pada sore hari. Dengan malaikatnya Allah ridho pada orang-orang yang ada di Arafah yang sedang wukuf menjelang selesai itu. Lihatlah keadaan hambaku itu, kata Allah kepada para malaikat. Mereka mendatangi itu dalam keadaan kusut masa berdebu. Ya, kita menggunakan ihram pada tanggal berapa itu? 8 ya? 8, kemudian tidak dilepas. Boleh jadi nggak sempat mandi, masuk tanggal 9, maka kalau yang ikut ya mutarwiyah ikut nginep tanggal 8 di Mina, maka batas salat subuh di Mina kita berangkat ke Arafah. Kalau protapnya pemerintah tanggal 8 langsung ke Arafah, jadi nggak repot. Tapi bagaimana
Musdalifah masih pakai ihram yang sama. Kemudian di Musdalifah malam sampai malam, kalau saya dulu batas subuh baru pulang menuju Mina lagi untuk Jumrah Aqabah. Ya, itu berarti 8, 9, 10. Tanggal 10 itu hari raya Idul Adha. Ya, kita di sini hari raya Idul Adha. Kalau di sana kita persiapan Jumrah Aqabah. Maka setelah tas kita taruh di tenda dan dari tenda Mina kita berangkat ke Jamarat. Selesai Jamarat Jumrah Aqabah baru kita pulang ke tenda melepaskan ihram, gundul majul, lontos, dapat doa 3 kali dari Rasulullah daripada yang dipendekkan, maka selesai sudah hajinya. Tetapi belum selesai total karena belum ifadah. Nah, ifadahnya ini tawaf sama sa'i haji itu tidak perlu pakai ihram. Berarti ihramnya itu 8, 9, 10 kali. Betapa baunya, betapa berdebunya. Zaman kita dulu berhaji nggak ada fasilitas di Musdalifah itu karpet. Tahun ini ada barang ini. Sama kita yang reguler itu tidurnya di karpet ini sediaan sama Bandar Saudi. Jadi ada banyak yang berubah, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi makin kesini makin baik. Kita dulu tidurnya ya sudah di lapangan itu, lapangan berdebu itu. Orang melemek ini, kalau melemek dewe ya kita tidur di alas yang terbawa. Enggak ya sudah. Beruntungan di tanah itu ya di Musdalifah, di Masyarakat Arab ya. Nah, hal-hal seperti itu, pengorbanan kepada Allah SWT seperti itu yang buat Allah menjadi ridho. Nah, sebenarnya ada perbuatan yang Allah menjadi gembira, sangat ridho, dan itu tidak perlu biaya mahal. Bersedekah kepada orang yang sedang membutuhkan, itu Allah sangat ridho. Jadi kita punya jamaah apa yang sedang butuh itu kemudian kita bantu, Masya Allah, itu buat Allah sangat ridho pada perbuatan kita. Kalau maksi itu kira-kira maksi di Jumat siang masuk nggak itu ya? Jumat siang kan mesti ada makan siang, misalnya sampai sebuah masjid ya. Anggap saja itu menyenangkan orang yang sedang butuh. Ya, cuma berkah di mana-mana. Pastilah siang seperti itu orang butuh makan, karena biasanya orang menunda makan pada Jumat baru dilaksanakan makan. Kalau makan sebelum Jumatan dipastikan khutbah Jumat tidur. Udah kerak-kerok ini, apa tiba sih bingung iso apa sih ngomong khutbah begini, apa ngorok karena sebelum Jumatan makan. Ya. Nah, kalau ini hari Arafah ini juga sebuah keutamaan, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu fadilahnya dapat ampunan 2 tahun setahun yang lalu bisa diampuni sampai setahun yang akan datang. Sementara kalau puasa Asyura itu diampuni semua dosa setahun. Ya, Asyura nanti hari Selasa ya, tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, ini belum sempat saya terjemahkan. Ciri haji mabrur ini. Haji mabrur itu cirinya apa? Ini sebelum saya terjemahkan. Barangkali pernah melihat di sini sama ciri haji yang mabrur atau umrah yang mabrur itu apa? Pulang semakin baik. Pulang semakin baik apa ya? Ibadahnya Allah. Lesan yang satu, lesannya. Kalau saya dengan hadis ini dapat satu, lesannya lebih baik. Apa lesannya lebih baik itu? Zikiri lebih mantap. Mantap itu berarti berkualitas dan jumlahnya banyak. Jadi tidak lancing, pada sholat langsung izin. Zikirnya mantap. Ya. Kita lihat aja di sini. Ada 2 riwayat, yang satu dari Musnad Ahmad, yang kedua dari Mustadrak Al-Hakim. Yang atas dulu, yang kuning. Nabi bersabda, hajjun mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Qalu ya Nabi Allah, ma birrul hajj? Qala it'amu ta'am wa ifsa'u salam.
Nabi bersabda, haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang hajinya mabrur kecuali dapat surga. Maka Nabi ditanya, wahai Nabi Allah, haji mabrur itu apa? Maka Nabi jawab, memberi makan orang yang butuh makan. Memberi makan orang yang butuh makan. Wa'isya'ussalam, dan menebarkan kesejahteraan. Maka tidak berhenti berarti. Mereka yang pernah berhaji, pernah berumrah itu tidak berhenti. Amal sosialnya. Lihat ini semua sosial ya. Sosialnya itu makin sosial. Orangnya sudah sosial sebelum berhaji, maka pada haji harus lebih sosial lagi. Itu kalau dijabarkan menjadi luas ya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang masuk jamaahnya jadi anggota dewan misalnya, maka dia akan berpikir bagaimana caranya orang Malang ini pendapatannya menjadi naik dan bahasanya di PAD-nya juga ikut naik. Dan akhirnya pembangunan kemanusiaan dan fisik prasarana kemanusiaan itu menjadi lebih baik. Dan diarahkan pada hal yang mendatangkan ridho Allah pembangunannya itu. Dan saya secara subjektif menyebut pembangunan Kota Malang kita ini makin ya lebih baik daripada dulu. Kalau dulu apa kelemahannya yang saya lihat itu adalah pemerintah menyediakan anak muda untuk bermaksiat. Taman-taman tidak diterangi dengan penerangan yang cukup, kemudian disediakan tempat duduk yang pas untuk orang. Ya, betul ya? Salah ijen. Pas untuk orang, pangku-pangkuan dari ngomong boleh pergi. Jadi baca terawih dari sini itu misalnya untuk dari Dinoyo, terutama dari kawasan Dinoyo, saya mau pulang kemarin mesti lewat ijen. Wis, jam songo mesti pulang terawih itu kan. Wis, saya pangku-pangkuan. Nyacak sih, apa namanya, lidis gitu ya. Mas, bojomu tak ibu? Langsung dilepas. Nah kalau bojone kan lama dirangkul. Lalu dilepas, bukan Pak. Oh gitu kamu. Kan gak boleh kalau belum nikah. Ya harus ada yang berani ngambil begini. Ya, setelah itu, ini waktu itu wakil wali kotanya Pak Sofyan Hadi yang sekarang nyalonkan aja. Yang dulu, yang wali kota itu. Pak Wali, ini nggak pantas sih. Kalau ingin Malang ini diberkahi, jangan diberi kesempatan orang-orang untuk bermaksiat dan diberi sarana. Tempat duduk itu bikin seperti di Malioboro itu. Pak Putoro itu bundar gini, kayak sopan-sopan bikin geblak. Lalu diganti, namanya yang diganti punter-punter. Diganti banyak diganti punter-punter. Nah itu bagian dari menurut saya ya agar Malang ini sejahtera batin, tidak sekedar sejahtera dari sisi wilayah, ya, malia harta. Kemudian hadis yang kedua, sama sekalian ini Mustafa al-Hakim, Rasulullah SAW, Mabilul Hajj. Nabi ditanya tentang haji mabrur itu apa? Maka Nabi menjawab, kita ta'am atau ibul kalam, memberi makan orang yang butuh makan dan kata-katanya baik, ucapannya baik. Dan sebaik-baik ucapan itu adalah dzikrullah, zikir. Yang kedua, sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan yang mengajak ke jalan Tuhan, berdakwah. Nah, sehingga mereka yang pulang haji kalau nggak jadi mubalik, yang bantu proses dakwah di tempat dia berada. Maka kalau saya sarankan kepada jamaah yang saya bimbing, Bapak Ibu yang masih kuat badannya, sehat walafiat, sehat pikiran dan hatinya, maka pulang haji nanti tolong semuanya jadi pengurus takmir, walaupun hanya bantu apa gitu, tapi proses dakwah di masjid itu dibantu seluruhnya. Jangan ada yang tidak bantu. Syukur kalau ada yang kemudian pulang dari haji itu lalu jadi muadzin subuh, muadzin azan pertama kan jam 3. Nah, itu luar biasa kalau bisa seperti itu. Benar-benar luar biasa berubah. Ya, ibadahnya benar-benar berubah gitu. Jadi kalau dulu di sana bisa
perjalanan hidup kita berhenti ketika kiamat kubra terjadi, alam raya hancur. Nah setelah alam raya hancur itu kemudian ada informasi dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya man tuqaddarul ardu ghairal ardi was samawati wa barasulillahi wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian langit diganti dengan langit yang lain, dan manusia berkumpul di padang mahsyar ketika itu menghadap pada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, nunggu diadili. Coba bayangkan nanti kira-kira seperti apa ya? Kalau nggak ada informasi dari hati, kita nggak tahu. Pandangan gambaran pada masa seperti apa sih ini satu-satunya yang ada di Al-Quran ini. Nanti setelah kiamat diberi bumi yang lain, diberi langit yang lain, beserta hukum fisikanya yang lain yang tidak sama dengan di sini. Salah satunya adalah hukum fisika nanti di akhirat itu orang dibakar tidak akan mati. Kulitnya hangus akan diganti kulit yang baru. Dan itu terjadi selama-lamanya, selama hukumannya masih harus dijalankan. Nah kalau mereka orang kafir, orang munafik, orang bakar, orang musyrik tidak akan pernah bisa keluar, terus mengalami siksa seperti itu sepanjang zaman dan tidak ada akhirnya, karena di sanalah alam akhir itu nggak ada berhentinya. Yang berhenti siapa? Orang beriman yang dosanya banyak, kemudian dibersihkan di neraka, baru nanti dientas masuk ke dalam surga. Nah, pada masa tidak kelihatan di sini apa keterangan sudah kita dalam hadis berikut ini. Bagaimana pada masa itu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim ini, Bukhari Muslim ini ya. Kalau yang flyernya ini Sahih Muslim, saya sertakan Bukhari Muslimnya yang tulisan Arab itu. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih, bundar pipih, tidak ada tanda atau seorang pun. Jadi tidak ada tanda-tanda ini nanti akan ditempati siapa? Tidak ada. Jadi bahasa Jawanya itu tanda. Apa tanda? Tidak ada naungan. Panas sekali. Dan lebih mengerikan ini matahari kepada masa hanya 1 mil di atas kita. Jadi gambarnya ya, kita pilih gambar ini, wukuf di padang Arafah, banyak manusia sebenarnya nanti pada masa bahwa ini dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya pakaian yang nempel di badan. Hanya mereka yang mati dalam keadaan berihram dibangkitkan dalam keadaan berihram. Selainnya telanjang bulat. Nunggu diadili. Matahari didekatkan 1 mil seperti ini. Ya, didekatkan 1 mil. Kata Nabi, "Tutana syamsu ya maqimati minal khalqi hatta takunu minhum akamita mil." Jadi didekatkan matahari kepada makhluk di pada masa nanti hingga tinggal sejauh 1 mil. Nah ini menjadi mengerikan ya. Nanti gimana aja 1 mil itu terus gimana? Dan kita tidak mati, dipanggang di atas di bawah dari matahari, tidak mati seperti itu. Masya Allah, kan mengerikan ini. Dan ketika perawinya itu ragu-ragu, Sulaim bin Amr ragu-ragu, demi Allah tidak tahu apa yang maksud dengan mil ini. Mil ini jarak atau mil ala celah untuk hias mata, itu namanya juga mil ya. Maka Nabi kemudian bersabda, manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai kadar dosanya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya di mata kaki, kemudian ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada sampai di mulutnya, tenggelam dengan keringatnya. Ya. Ini tentu kalau dipikir dengan ilmu fisika sekarang, lo kan harusnya kalau berkeringat kan kena sinar matahari kan muam, nggak tenggelam dengan keringatnya. Yang kalau dipikir dengan teori yang ada di sini, ya sahabat tidak masuk akal yang akhirat. Sehingga dibutuhkan percaya sama orang. Anda beriman orang tidak? Ya, cuma itu. Ya. Nah, ini kondisi pada masa seperti itu. Dan celakanya nanti kita tidak akan bisa bergerak daripada masyarakat itu sebelum menjawab 4 pertanyaan ini. 1, umur. Untuk apa dihabiskan hingga meninggal? Ya, harusnya untuk ibadah. Dan semua
pekerjaan kita lakukan dalam rangka menunggu ibadah. Nah, supaya pekerjaan yang menunggu ibadah itu dianggap sebagai supaya ada, maka jangan ada maksiat ketika menunggu ibadah sholat itu. Harus yang baik. Yang kedua, ilmu yang didapat itu sudah diamalkan, diajarkan, diamalkan belum? Itu yang cerita nanti, yang jawab adalah amal kita sendiri. Tangan dan kaki, kulit ikut bicara, ya, mulut dikunci sama Allah, nggak bisa ngomong. Kemudian harta, ada dua pertanyaan, dari mana perolehnya, halal apa haram, kemudian kemana dibelanjakan. Ya, alhamdulillah kalau kemudian kita terlibat dalam dunia dakwah, belajar harta untuk dakwah, pasti kita ikut turun. Ya. Yang keempat, badannya sampai meninggal nanti itu digunakan untuk apa? Badan ini, ya harusnya untuk mengabdi kepada Allah. Ya, termasuk di dalamnya ini membantu menyebarkan agama Allah, menolong agama Allah. Ya alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, kamu pasti akan ditolong Allah, dan Allah akan teguhkan kedudukan di muka bumi dan di akhirat nanti. Ya. Nah, ini yang akan ditanya kepada masyarakat, pada semua orang. Tetapi tidak hanya ini, Bapak Ibu, di pada masyarakat ini juga akan diadili. Pertama, pengadilan akan dilakukan pada orang yang paling sering ditemui. Itu pasti sering terjadi miss, ya. Bisa jadi ada dosa tidak sengaja. Siapa itu? Suami istri. Suami istri saja akan diadili pertama kali. Ya. Bagaimana nanti keadilan suami pada istri dan sebaliknya? Karena masing-masing orang di dalam rumah tangga itu sebenarnya adalah orang yang penanggung jawab. Istri punya tanggung jawab pada rumah tangga suami dan anak-anak, harta, dan suami punya tanggung jawab sebagai presiden rumah tangga, termasuk khodam, termasuk pembantu rumah tangga. Dia juga punya tanggung jawab. Siapapun yang ada di rumah kita itu punya tanggung jawab besarnya. Anak juga begitu. Nanti akan diadili. Dan kemudian terus dengan tetangga, dan terus kalau kita di kantor nanti dengan yang paling susah itu paling ada pertanyaan itu presiden. Asli, bukan presiden rumah tangga, presiden Republik Indonesia. Paling akhir itu takonan itu. Paling berat itu nanti. Itu kan kalau daftar Nobel kayak sini kono ngomong rakyat itu daftar, ngomong diri kan daftar. Ya, dan seterusnya. Makin tinggi kedudukan sosial, makin banyak pertanyaan yang harus dijawab nanti. Nah, celakanya ada umat Islam yang diusir nanti kepada masyarakat. Diusir Rasulullah, bukan diusir oleh siapa. Ya. Nah ini, saya cepatkan saja ya. Rasulullah itu menurut cerita seorang muslim ini mendatangi kuburan lalu berdoa masuk kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah doa masuk kuburan itu artinya salam sejahtera bagi kalian penghuni kuburan ini, orang-orang penghuni kuburan ini. Insya Allah kami segera nyusul kalian. Jadi doa masuk kuburan itu insya Allah kami segera nyusul kalian. Sehingga kemudian kalau kita lanjutkan ini dengan kaidah masuk kuburan itu gak boleh guyon. Lo menyatakan mau segera mati kok guyon. Nomor dua, gak boleh melangkahi kuburan kecuali terpaksa karena bawa jenazah ya, bawa kereta jenazah itu keranda. Yang ketiga, tidak boleh duduk di atas kuburan, baik maesannya maupun cungkup komunis itu cungkup gede. Seharusnya kuburan itu sesuai sunnah, kayak kuburan taman makam Suropati itu sesuai sunnah itu, nggak ada cungkupin. Cukup diberi batasan aja, diberi list bata yang cuma itu dua sebagai batas ini kuburan satu dengan yang lain. Enggak dikini dicukup kayak candi. Makin suki makin dulu cukup. Mau yang kecil mau yang besar sama tidak boleh diduduki. Haram. Ya. Nah kemudian Nabi mengatakan saya rindu ingin ketemu saudara-saudara saya. Maka sahabat yang ada Rasulullah itu berkata, bukankah kami ini saudara Anda ya Rasulullah? Enggak, kata Nabi, kamu sahabat saya. Saudara yang kumaksudkan mereka sekarang belum ada.
Nabi rindu pada orang yang belum ada. Ucapan diucapkan di tengah-tengah kuburan. Wah, makin heran. Bagaimana cara mengenalinya? Maka Nabi kemudian menjawab, "Araita law ana rajulan lahu khailun qurun mujaddamun hajalatun baina zahri khalin tu'min buhnin ala ya'rifu khaila." Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara para sahabat ini? Jika ada seorang lelaki mencari kudanya yang berwarna keputihan, mengeluarkan cahaya keputih-putihan, di tengah kuda-kuda lainnya berwarna hitam, bisa nggak dia mengenali kudanya? Ya bisa ya Rasul. Begitulah saya. Saya nanti akan mengenali saudara-saudara saya nanti itu dari bekas wudhunya yang bercahaya. Maka aku panggil mereka mendekati telaga saya, telaga telaganya Rasulullah, satu-satunya telaga di padang mahsyar. Maka aku panggil, Allah lumba sini panas. Ya, berendam di Al-Kausar sini. Maka kemudian berdatanganlah umatnya Rasulullah. Tapi ketika ada datang, ada yang dibiarkan berendam, ada yang kemudian diusir. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, ya Rob, ummati ashabi, itu umatku itu sahabat-sahabat saya. Maka kemudian dikatakan inna ummat batal pada. Sungguhnya orang-orang yang diusir itu ya Muhammad, kamu tidak tahu, dia sudah mengubah-ubah ajaran. Saudara kemati, adakah kira-kira ajaran Rasul yang diubah? Diubah itu bisa dikurangi, bisa juga ditambah. Kalau dikurangi bisa juga menjadi hilang. Maka ketika diberi itu, ditahu seperti itu, Nabi marah. Lalu dalam hadis tidak disebutkan dengan kata-kata marah, kemudian ada cetakan itu subhan, menjauhlah. Di bahasa Bahrain minggato. Sudah ganti ajaran minggato di kawasan ini. Padahal di dalam hadis ini ini Telaga Kausar, ini kita lanjutkan yang Kausarnya. Telaga Kausar itu adalah sebuah sungai. Al-Kausar itu sebuah sungai. Al-Kausarun naharun bil jannah, sungai di surga yang kedua tepinya itu dari emas, lantai dasar sungainya itu dari mutiara, warnanya putih seperti susu dan rasanya manis seperti madu. Siapa yang minum seteguk saja sudah tidak akan haus selama-lamanya di akhirat. Nah, luar biasa. Dan itu mereka yang mengganti ajaran Rasulullah, mengubah-ubah itu diusir dari sisi Rasul, nggak bisa merasakan Al-Kausar. Nah pertanyaan, kalau diusir, ini pertanyaan, kalau diusir Rasulullah bagaimana dapat syafaatnya? Ya. Nah terakhir sebagai penutup saya, tadi diceritakan di hadis yang kita ceritakan tadi bahwa matahari sekitar 1 mil dan tidak ada naungan. Ada 2 golongan besar manusia yang dinamai oleh Allah SWT. Satu, memutihkan utang. Orang yang memutihkan utang itu nanti di padang mahsyar akan dapat naungan dari Allah SWT. Ya. Sehingga ini diingatkan di butir-butir itu kalau mau meragakan jenazah. Ya, betul ya. Kalau punya utang segera berhubungan dengan ahli waris supaya tidak menghambat pertemuan almarhum atau almarhumah dengan Allah SWT. Karena jiwa manusia ketika mati itu untuk bertemu Allah tergantung utang. Ya. Ketika bikin ini sebuah di sekolah pengajian ibu-ibu bapak, ini hak ini juga hijau ya. Terus ada yang tanya gini, Pak, saya punya teman umroh utang 26 juta. Terus dia tidak bilang sama suami dan anak. Jadi suami dan anak tidak tahu kalau si ibu ini berangkat umroh, dikiranya si suami pakai celengan yang dia sisihkan dari belanja pada utang. Nah begitu selesai umroh, sakit, wafat, terus yang punya harta tentu saja nagih utang ke suaminya. Kalian apa yang dilakukan suami? Enggak, saya nggak mau nyawa. Siap sudah khusus, udah kurang ajar pada saya sebagai suami. Harusnya bilang, ya, marah ya. Mudah-mudahan ada yang lucu dan tidak marah lagi. Tapi ceritanya itu dari pertanyaan ibu tadi itu suaminya marah.
selesai dan akhirnya utangnya tidak terbayar, itu menjadi denda yang luar biasa bagi ibu. Dia sudah khusus pada suami, kurang ajar durhaka pada suami, ya tidak jujur itu. Ibadah perlu jujur. Dan kalau urusan umroh sama haji itu kan isi to'ah wajib. Itu berarti tidak mampu, dan tidak mampu ya rasa boleh utang tidak ibadah lah. Lapong nih ya Allah, itu disopo ini semua. Ya, memutihkan utang itu hadiahnya dari Allah SWT, nanti diberi naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan selain dari namanya Allah. Yang satu. Yang kedua, 7 golongan. 7 golongan yang dinaungi Allah di padang mahsyar, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah SWT. Satu, imam yang adil, imam yang adil. Imam yang adil di sini maksudnya bukan imam rumah tangga. Jadi maksud di sini imam Allah, presiden, ya raja, atau wakil dari raja, gubernur, atau wakil dari gubernur, wali kota, bupati. Selesai. Yang lainnya kan tidak raja, pelaksana semua. Gak bisa bikin kebijakan, Pak Camat gak bisa bikin kebijakan, pelaksana semua. Ya. Nah, jika imamnya adil dapat ini. Nomor 2, pemuda yang rajin beribadah. Dan sekarang sangat sulit kita cari di masjid-masjid. Mereka yang misalnya masih pemuda lalu rajin beribadah di masjid dan bantu pelaksanaan dakwah di masjid-masjid. Nomor 3, orang yang hatinya terpaut di masjid. Rasul berburu mu'alaf di masjid. Hatinya terpikat apa tergantung di masjid. Mu'alaf tergantung di masjid. Artinya pemakmur masjid, mereka yang suka memakmurkan masjid itu menjadi orang yang dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada lindungan di padang mahsyar kecuali dari Allah. Nomor 4, 2 orang yang mencinta, saling dukung satu sama lain, dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Itu bukan berpisah karena Allahnya itu cerai ya. Jadi ini bukan masalah nikah dan cerai, bukan. Tapi kita ini, salah satu contohnya kita ini. Kita kumpul di sini karena Allah, karena mendengar panggilan subuh, dan kemudian sambil nunggu syuruh kita mendengarkan kajian-kajian mendalami agama Allah dan untuk disebarkan. Dan akhirnya kita berpisah kalau waktu sudah datang untuk kembali ke rumah masing-masing. Ini maknanya seperti ini salah satunya. Ya. Termasuk mereka yang pergi terpaksa berpisah dengan orang yang dicintai, kuliah luar negeri misalnya, terpisah lama Pak. Kalau anak mondok misalnya berangkat nanti dikembalikan anak ke mondok, nangis toh minta mondok siapa, tapi ketika mau kembali ya nangis, bapak itu tidak kuliah ya, padahal tidak jauh ya, karena masih di dalam negeri. Nomor 5, seorang laki biasa berzina oleh wanita yang cantik, lagi berdukan, kaya, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ya. Kaya ketua KPU sing dipecat ini. Iku sing necakan itu semeto ya. Yang laki itu ketua KPU yang dipecat itu sampai berani cerai sama istrinya yang hasil untuk sekedar serong dia bersama orang yang ada di Belanda. Ya Allah, kata manusia biayanya gede bener. Harus ke Belanda itu memang sana ya. Petugas pemilu luar negeri, petugas pemilu luar PPLN, petugas pemilu luar negeri. Dunia udah makin gila ya. Dari dulu gila saja, makin kesini makin banyaknya gila ya. Nomor 6, orang yang bersedekah dengan rahasia hingga seakan-akan tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sedekah rahasia seperti ini Bapak Ibu, itu kalau urusannya bukan syiar agama Islam boleh dirahasiakan. Tapi kalau itu urusannya syiar bagian dari syiar agama Allah, tidak boleh disembunyikan. Ya misalnya menyembunyikan kita mau pergi haji, nggak ada yang dipamitin, ya, khawatir dianggap riak. Ya kalau nggak usah ada, misalnya. Adzan ini kan keteriakan sopo itu adzan parafi. Kan masing-masing orang ini telah timbul suara kita masing-masing berbeda. Adzan itu harus diteriakan, itu adalah syiar. Ya kan?
bilang di depan banyak orang, ya banyak akhirnya lo nggak boleh datanya semuanya ke saya untuk bisa bilang lah keluarga aku gimana, keluarga saya terserah Allah dan Rasulnya. Dan ternyata di hadis berarti banyak yang tahu, mutawatir ini hadisnya, berarti banyak yang tahu. Ketika Rasulullah menerima hartanya dari Abu Bakar, berarti tidak sembunyi-sembunyi, karena untuk syiar agama, untuk perjuangan, ya semua orang jadi bersemangat untuk berinfak. Yang terakhir, orang yang berzikir kepada Allah di tengah malam yang sunyi sampai berliangan air matanya. Bapak Ibu, tidak harus tujuh-tujuhnya ini ada di diri kita. Salah satu saja kita bisa melakukan dengan istiqomah, ya ini yang bisa menyebabkan Allah memberikan perlindungan kita di padang mahsyar. Misalnya apa ya, nomor ini yang paling bisa kita kerjakan nomor 3, ya mencintai mencintai berjamaah di masjid. Bagaimana caranya orang mencintai masjid kita ini? Salah satunya imami yang enak, baik mau suaranya enak, itu merdu, apalagi banyak. So ya, mungkin imam sholat di maghrib ya boleh, imam isya ya boleh, nikmat rasanya. Nggak ingin segera selesai. Nah, itulah kajian kita di pagi hari ini dari Padang Arafah ke Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar nanti kalau misalnya pada saat pengajilan itu kita ada tanda-tanda khusus yang memang berhak untuk mendapat syafaat dari Rasulullah, tentu pada saat itu akan dilakukan. Mekanismenya secara fisik tidak ada keterangan. Yang jelas Allah sangat besar, Allah yang sangat cepat hisabnya nanti. Jangan bayangkan nanti dihitung situ pakai buku, surat buku ini enggak. Yang dimaksud kayak sekarang digitalisasi data seperti itu kan, data sekian bisa dibaca terdekat gitu. Apalagi nanti Allah yang bikin di padang mahsyar jauh lebih canggih. Apalagi di surga nanti semua yang diminta diberi langsung, tidak nunggu nanti, langsung mubasyarah. Minta minum susu, nggak perlu usaha. Di sini usaha sampai capek, di surga enggak. Kan nggak masuk akal ya. Gimana? Kalau antara padang apa bermasa itu ada yang diantarkan ada namanya alam basah. Kalau di alam basahnya udah boleh dikatakan jadi cerminan untuk ke sana. Jadi kalau alam basahnya itu bermasalah, maka di situ sudah bermasalah di pada pasal kecil. Kalau misalnya ringan timbangannya saya juga timbang gitu. Gimana? Barzakh itu bayangan akhirat. Barzakh itu artinya dinding. Orang ketika selesai menjalani kehidupan dunia tidak bisa langsung masuk akhirat, masuk barzakh semua, masuk alam kubur semua. Apakah ada kuburannya atau tidak ada kuburannya, tidak urusan. Tapi urusannya adalah fase kehidupan selanjutnya adalah masuk alam kubur. Di dalam kubur itu ada barzakh, barzakh dinding yang melindungi, yang membatasi antara dunia dan akhirat. Ini alam antara yang kita jalani. Di situ seperti orang tidur. Seperti orang tidur aja, kita nanti mati. Dan kita tidak sadar kita tidur itu berapa jam, berapa menit. Bisa membedakan nggak kita tidur setengah jam sampai tidur berjam-jam? Nggak bisa sebenarnya. Jadi kita tahu misalnya yang kita tidur setengah jam ser. Kemudian misalnya ditidurkan oleh Allah 24 jam dan bangun pada jam yang sama ketika saat kita berangkat tidur. Loh, pada jam. Misalnya berangkat tadi tahu mata, jam 9, terus turu. Kalau dibandingkan jam 10 tapi esok hari dikira turu jam padahal 25 jam. Seperti gambarannya. Dan di dalam tidur itu lalu mimpi. Gimana rasanya kalau mimpi buruk? Mau dibaca orang gitu. Tapi dalam mimpi itu bisa keroyo loh. Ya, bisa terkencing-kencing dalam keadaan tidur. Jadi bahasan nanti itu seperti itu, gambaran-gambaran akan dapat nikmat dan gambaran akan disayang neraka itu sudah ada. Di samping memang ada
kuburannya ini, tapi nyawanya dikembalikan supaya bisa merasakan siksa. Yang lainnya enggak. Ya. Dan apa yang terjadi nikmat di kuburan akan terbukti nanti di akhirat. Jadi sehingga kalau misalnya orang yang mau meninggal, kita lihat ada yang senyum, ada yang ketakutan, itu masya Allah. Itu seperti kita lihat anak-anak di Palestina yang sempat untuk disediakan alat untuk cari bantuan ke luar negeri. Mereka yang sedang azab, lalu bilang pada bapaknya, ayah itu ada istana di sana. Oh, bapaknya langsung nangis. Ayah itu ada rumah bagus di situ, rumah kita itu ayah, itu rumah kita nanti itu di situ ayah. Dalam bahasa Arab, mari menolong. Bapaknya nangis sekaligus gembira. Nangis tapi gembira karena tahu anaknya sudah ada di surga duluan. Dan kalau anak sudah masuk surga duluan, pasti cari bapak dan ibunya nomor satu. Pasti. Begitu juga bapak yang masuk surga duluan akan dicari pertama adalah istri dan anak-anaknya. Lalu cari teman-temannya selain itu. Ya, maka penting di sini jaga iman, jaga amal soleh supaya kita bisa jadi pembela keluarga kita di dunia sampai akhir. Bahkan belani jamaah dan tombol baru ya teman-teman sahabat ini dibela juga nanti sampai di. Satu lagi. Oke, betul. Ini Bab Haji Mabrur tadi yang telah disampaikan bahwa setelah haji itu dari rumah kan tetap terus ya. Misalnya kalau pulang haji kemudian ada orang-orang yang ziarah itu kan kasih makan seperti yang disampaikan tadi ya, kasih makan kemudian pulangnya dikasih sarung gitu. Ini apakah termasuk itu tadi? Kemudian yang kedua bab hutang tadi. Nah, kita itu kadang-kadang kan hutang itu ada yang besar ada yang kecil yang telah disampaikan tadi ya. Kalau kita hutang itu kadang-kadang kan kita itu untuk nagih itu sungkan ya. Apalagi hutang cuma 50.000, kemudian orang yang meninggalkan. Apakah kalau hati kita untuk mengikhlaskan, memutihkan, apakah itu sudah termasuk walaupun orang itu tidak diminta? Gitu? Iya, termasuk. Itu yang diharapkan. Jadi orang itu utang aku, ya, keluarganya nggak ada yang tahu, apalagi nggak ada yang tahu. Kasihan kalau kemudian kayak suami tadi bukan contoh yang bahaya. Harusnya ya dibantu, kasihan istri itu sudah mengabdi pada suami berbuat sampai punya anak. Ya kan harusnya ya wis lah. Nek karo wong liya iso nek syukur mosok karo bojone dhewe gak iso. Mau gitu ya wis tadi. Kan suami itu garwo ya, sigarane nyowo belahan jiwa, harusnya itu tidak jadi nyanyian belahan jiwa, tapi itu harus dibukti nyata. Nah, sehingga kalau ada kalimat yang disampaikan dari Pak Mudin, ya itu kan mewakili keluarga musibah. Kalau ada akulat dami di antara almarhum dengan para petakziah, satu kata-kata dan bahasa tubuh yang menyakitkan nanti mohon dimaafkan. Kalau disambut mau hutang piutang dengan almarhum, kalau tidak banyak mohon diikhlaskan. Kalau nggak bisa ikhlas karena banyak mohon sekarang berhubungan dengan keluarga. Terus keluarga ini melarang. Sudah berhubungan dengan keluarga, Pak Iso nyawa, Pak Iso. Ada dua pilihan. Tetap ngotot menjalur disambut. Caranya ada caranya. Orang yang berhutang ini mendaftarkan diri ke lembaga zakat untuk masuk kategori berimi. Dan ini mesti akan berdebat pengurusnya Al-Aziz. Kalau kita Al-Azizmu, pasti akan berdebat. Utangin 6 juta dari nol. Wong larat kok umroh, gak usah lah umroh. Umroh lek kepengin umroh haji yo salat subuh berjamaah ning masjid, zikir sampai sore, tunggu 10 sampai 15 menit, salat sunat 2 rakaat, pulang dapat pahala haji umroh yang sempurna. Walaupun itu tidak menggugurkan kewajiban haji, sing turun haji dan jadi wajib ya harus berangkat kalau mampu. Gitu Pak. Terus yang terakhir makan memberi makan tidak harus Pak, tidak harus kalau nggak punya. Apakah itu termasuk haji mabrur gitu? Karena memberi makan dan ya, memberi makannya tidak hanya saat itu maksudnya. Iya, dan setelah ini duit itu tuh kalau masih nggak tahu hubungannya apa ini. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak hanya saat
tidak perlu sampai dia utang-utang untuk nyugoto tamu. Tidak boleh. Pokoknya di dalam beribadah apapun itu harus sesuai dengan kemampuan. Tidak sampai mendatangkan utang itu baru terjadi memang ada jalan lain. Ya, nah, kalau ada tamu kan cukup tiga izan dong. Kalau mau kan bisa apa-apa selesai. Kan yang mahal jam-jamnya bukan kurmanya. Ya, jam-jamnya mereka kalau mau kaji berumur bisa beli langsung mau tiap kali ngerti jam-jam. Bener jam-jam mau bagi biasa nggak perlu. Kemarin ada yang viral di medsos. Oh ya. Jadi ada golongan yang dijamin masuk surga. Golongan itu adalah kiai, santri, banser, dan satu lagi apa namanya? Pengerusan. Itu dijamin masuk surga. Itu kan jelas sesat itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya dengan orang yang berkata dan yang mempublikasikan ini? Itu tanggung jawabnya Allah. Bagaimana kalau lebih taman? Bagaimana kalau syirik misalnya? Karena masih ada kepercayaan itu. Nah itu susah di zaman sekarang ini. Yang baik sama buruk sama-sama berpasak itu ya, sama-sama lomba-lomba. Ya sekarang bagi kita asal itu ada landasan Al-Quran dan hadisnya, ada kaum ulama yang menjelaskan itu, ya itu kita ikuti. Tapi kalau model-model ini supaya bicara mati diri terus. Bagus untuk mati diri. Angel kan darahnya soalnya kok mesti dikatakan nggak. Kalau mau nyumbang itu penderian ini mesti. Kalau penderian aku ini bilang apa ya? Padahal enggak ya. Baik, sudah jam 6 lewat 10 belum jam di depan saya Miraju.